Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Awwafilah semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya pantas kita ucapkan kepada Sang Maha Pemilik alam, kepada Sang Maha Pembolak balik hati manusia, kepada Sang Maha Agung tanpa diagungkan, kepada Sang Maha Ada tanpa ditiadakan, kepada Sang Maha Tahu tanpa diberitahu, dan kepada Sang Maha Pengasih tanpa pernah dikasih. Serta selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pembawa risalah dan suri tauladan bagi umatnya. Beliau yang rela menanggung penderitaan karena kecintaannya kepada umatnya, dan bahkan kecintaannya kepada umatnya lebih besar dari kecintaan umatnya kepadanya. Sobat, banyak di antara kita melontarkan alasan klasik saat diajak untuk berbuat baik. Diajak bersedekah beralasan belum kaya, disuruh menikah untuk menghindari zina beralasan belum mapan, diajak ke masjid untuk sholat berjamaah beralasan masih banyak kerjaan ini dan itu, diajak berbuat baik beralasan masih belum baik, dan sebagainya. Padahal, ana bin Umar radhiyallahu anhu qalu akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man qabli faqala kum fi dunya annaka qaribun aw 'abiru sabil. Wa kana bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa qul bi nafsika lima radita wa min hayatika limautika. Hadis riwayat Bukhari, di mana artinya yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu di pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Riwayat Bukhari. Dari hadis ini telah menjelaskan bahwa kita harus bersegera dalam mengerjakan pekerjaan yang baik dan memperbanyak ketaatan. Tidak lalai dan menunda-nunda karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilangnya berlalu. Berbuat baik adalah tugas seharusnya wajib diemban setiap muslim. Saling menasihati dalam kebaikan adalah perintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-As ayat ketiga. Jika kita tidak melakukan, maka kita tergolong dari orang-orang yang merugi karena telah menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dalam berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan, tidak harus menunggu gelar ustaz atau ustazah. Tidak harus pula hanya ketika kita berada di atas mimbar dan lain-lain. Akan tetapi, berkata dengan baik, sholat, berpakaian yang sesuai perintah Allah dengan menutup dada, serta amar ma'ruf nahi mungkar yang mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan. Hingga tiba saatnya Allah memanggil dan saya berkata, kemarilah hambaku, tugasmu sudah selesai, maka istirahatlah di surga. Masya Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkadang orang-orang enggan berbuat baik karena takut akan dicelupkan. Soalim loh, sok sucil, dan lain-lain. Kata yang sering kita dengar memang sangat menyakitkan. Namun, bukankah lebih enak menjadi soalim daripada sekafir? Bukankah lebih keren menjadi seustad daripada semurtad? Rasanya lebih bersahaja menjadi sok suci dibanding sok kotor. Maka, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau sebesar jerah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jerah, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya. Selanjutnya, bagaimana nih kalau kita ingin berbuat baik sedangkan kita jauh dari kata baik? Bahkan ada yang bilang, nunggu baik dulu baru menutup aurat, nunggu kaya dulu baru bersedekah, nunggu banyak ilmu baru menyampaikan kebaikan. Bagaimana nih ya sobat filah? Apakah kita nunggu baik, nunggu kaya, dan nunggu berilmu dahulu baru beramar ma'ruf nahi mungkar? So, gimana kalau malaikat Israel udah nggak sanggup nunggu lagi? Gimana kalau malaikat sudah bersedia membawa kita menjumpai Rabb kita? Wallahu a'lam. Semoga kita tidak menunggu malaikat datang dulu baru kita berbuat kebaikan ya. Maka dari itu, mari bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Karena dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perlahan-lahan dalam segala sesuatu itu hal baik.
kecuali dalam perbuatan yang berkenaan dengan akhirat. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim. Bila kita menunda-nunda amal kebaikan, bisa menjadikan amal baik yang akan kita lakukan itu tidak terlaksana. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.